Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini nuansa berbeda, merah putih dan ada bendera, menandakan bahwa GKMI Pati juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sungguh suatu kebahagiaan dalam situasi terbatas, bangsa ini boleh memperingati hari ulang tahunnya. Sebagai warga negara yang bersukacita atas tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, tanah yang begitu indah, hutan yang begitu lebat, lautan yang luas, kita patut bersyukur untuk semuanya itu. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian dari PPR 2337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita pujikan lagu ini, bait pertama, kedua, dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan, tanda sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, terbani cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung dah hening, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langitnya terang, yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita damai dan teduh, mesra kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ibadah raya minggu ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas saudara dan ibadah hari ini. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing kita demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin.
Silahkan duduk. Sebelum kita memasuki doa-doa syafaat kita akan menyiapkan hati kita. Selain kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk gereja, secara khusus hari ini kita juga berdoa untuk negara Indonesia, negara kita tercinta. Siapkan hati kita dengan pujian Indonesia Negaraku dari KJ 336 ayat 1 sampai 4. Indonesia Negaraku, Tuhan yang memberikannya, serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau menolong kami selama 1 minggu lamanya. Tak berkesudahan kasih setiamu, Engkau memberikan kepada kami apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami karena seringkali kami justru tidak menyenangkan hati-Mu selama 1 minggu lamanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami hanya kepadamu saja. Kami bawa kepadamu Tuhan, saudara-saudara yang sakit, kiranya Engkau berbelas kasih, kiranya Engkau melawatnya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sakit penyakit boleh hilang lenyap. Apa yang diupayakan, kiranya Tuhan berkati. Obat yang diminum Tuhan berkati. Istirahat yang dilakukan Tuhan berkati. Sehingga kesembuhan boleh dapat terjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk anak-anak kami yang terus mengupayakan agar supaya mendapatkan pengetahuan yang baik. Kiranya Tuhan menolong dalam pendidikannya. Kami berdoa untuk yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat belajar dengan baik, dengan cara yang baru, dengan daring. Dan tugas-tugas yang dikumpulkan juga demikian. Kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan apa yang diperlukan Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sudah menjadi pemuda, dan mereka pun berharap mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan yang baik. Kiranya Tuhan Engkau menolong supaya mereka boleh meraih masa depannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mengupayakan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Kiranya Tuhan jauhkan dari hal yang jahat, dari hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut umur. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka tetap sabar, tabah, mengupayakan yang baik untuk kehidupannya. Dijauhkan dari putus asa. Kami mohon di dalam nama-Mu Tuhan.
Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kami dengan pekerjaan, usaha yang terus dapat kami upayakan. Kiranya Tuhan menolong memberikan kelancaran lebih lanjut. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan berkati sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami rindu Tuhan Engkau terus menolong agar supaya tim medis, setiap pihak yang mengupayakan agar supaya kesehatan masyarakat, kesehatan bangsa dan negara ini pulih terjaga menjadi baik. Kiranya Tuhan tolong agar supaya Tuhan kuatkan hatinya. Wabah biarlah pulih segera berlalu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk GKMI Pati dalam pelayanannya, dalam upayanya untuk bergerak dan berdampak. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kabupaten Pati dan sekitarnya. Kiranya Tuhan menolong agar supaya pemerintah yang ada yang mengupayakan yang baik, Tuhan berkati. Dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk bangsa dan negara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus 75 tahun negara ini merdeka. Ini semua karena belas kasih-Mu. Biarlah pemerintah yang ada, yang terus mengupayakan yang baik, kiranya Tuhan berkati, dijauhkan dari rencana busuk, dijauhkan dari rencana jahat yang diupayakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI. Kami mohon campur tangan daripada-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Yang kami tutup, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Grace dengan tema hari ini adalah janganlah jemu berbuat baik. Kita siapkan hati kita dengan pujian dari PPR 2 nomor 552. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga. Pakailah aku. Di lembah hidup pedih dan pekat, banyaklah keluh kesah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Lembah hidup pedih dan pekat, banyaklah keluh kesah.
saluran berkat bagi siapa yang bisa benar. Mari kita bersama berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami, kami mohon kepadamu belas kasih untuk dapat membuka hati dan pikiran akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah namamu ditinggikan, dipermuliakan. Tolong kami semua ya Roh Kudus yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Mari kita bersama membuka Alkitab kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa ada bendera di dalam gereja ini merah putih. Kita semua diingatkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sedang merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Pak Jokowi mengatakan 25 tahun lagi 100 tahun, saudara. Jadi yang diharapkan adalah dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden ya di gedung MPR 14 Agustus yang lalu, ya, hari Jumat, beliau menyatakan jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Bapak Presiden mengajak kita untuk bersyukur bahwa Indonesia ini sebagai negara merdeka. Sebagai negara merdeka, kita harus tetap melangkah maju menghadapi setiap persoalan yang ada. Krisis ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang membuat kita mundur, tetapi menjadikan kita memiliki peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Kita pakai kesempatan yang ada supaya lompatan kemajuan ada. Ketertinggalan ya bisa terus ya kita gerakkan menjadi negara yang maju. Saudara, apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, tentu setiap pribadi diharapkan melakukan perbuatan baik. Apa yang bisa kita berikan untuk negara, bukan apa yang negara bisa berikan untuk saya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk negara. Orang bilang, orang mengamati, kalau kita sendiri mengamati bahwa Presiden saat ini itu baik sekali. Karena Papua di perbatasan atau setiap perbatasan negara ini hebat, dibangun megah, saudara. Artinya ada perhatian besar. Dari ujung ke ujung diupayakan semua bisa menikmati. Ini perbuatan baik seorang presiden pada masa jabatannya sekarang ini. Apakah yang lalu-lalu tidak? Yang lalu-lalu juga iya, saudara.
diupayakan yang baik. Tetapi kita sebagai orang percaya atau manusia yang tinggal di Indonesia, saudara, masyarakat atau rakyat kita seringkali juga mendapati bahwa ada orang yang malas, ada orang yang wes wegah aku, ada orang yang sudahlah mokong dia, tidak mau lagi berbuat baik. Tentu kita merenung berpikir mengapa orang tidak mau berbuat baik. Mokong, wegah, males. Mungkin satu bisa jadi karena dia tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Cuma ngomong matur nuwun aja kok angele pol. Wes wegah aku, ada yang begitu. Ada juga bisa karena dia sakit hatiku. Aku sudah melakukan ini tapi malah dihina, malah dinyek, dianggap, ini pasti pencitraan, ini pasti hanya ada udang di balik batu, sakit hatiku. Enggak mau lagi, enggak mau cawe-cawe, aku malah dihina, malah direndahkan, malah gitu. Dibuat seperti ini. Ada orang yang karena dia melihat orang sing tak bantu iki lho ora pernah berubah. Moh aku sudah selesai, ndak mau lagi. Mokong saudara. Seringkali kita juga berpikir ada orang yang mengatakan bahwasanya karena tidak ada keuntungannya sama sekali maka ngapain aku berbuat baik. Tidak ada faedahnya menolong orang lain. Sehingga dia tidak melakukan. Kalau kita kembali perhatikan kepada teks kita, Rasul Paulus ini menantang, tak tantang jemaat Galatia, supaya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ditantang oleh Rasul Paulus karena berbuat baik itu merupakan tanggapan iman yang berkelanjutan. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Nah, apa yang akan kamu lanjutkan dari imanmu itu? Mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan baik dan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Saudara, Rasul Paulus berharap lakukan perbuatan baik tidak jemu-jemu dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, ketika dipenjara, ketika menjadi orang bebas. Itu dia kerjakan, saudara. Loh, apakah Rasul Paulus tidak pernah sakit? Wah, sakitnya saudara ketika dicambuk. Dia merasa teraniaya, kelaparan, ya, tetapi bagaimana aku tetap bisa berbuat baik? Oleh karena itu aku tulis ini sudah aku lakukan. Dia melihat kepada Yesus Kristus sebagai sosok yang berbuat baik, yang terus-menerus berbuat baik ketika disalib sekalipun. Ampunilah Bapa. Ya, Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan, selama masih ada peluang, selama masih ada kesempatan berarti ketika tubuhmu sehat, kuat, kamu mampu, kamu bisa melakukan banyak hal, itu kesempatanmu. Engkau nek kesempatanmu hilang itu lain lagi cerita. Saudara yang dikasihi, ada seorang ibu, dia sudah cukup umur, dia berpikir apa yang bisa aku kerjakan di masa di mana aku sekarang masih hidup. Aku sudah seperti ini, tetapi aku masih bersyukur bahwa aku masih punya uang. Saudara, anak-anaknya kadang memberi dia kiriman, dia bersyukur dia terima, dia per bulannya ada dana sekian, apa yang harus aku kerjakan? Karena aku tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi aku bisa memakai keuangan yang ada padaku. Lalu saudara, dia tulis, dia lihat, dia ingat bahwa si A, si B, yang pertama, ada seorang anak di mana dia mau kuliah, ibunya janda, tidak punya kerjaan, anak ini baik. Lalu dia coba, kalau aku membantu 500.000 per bulan,
kira-kira ini cukup tidak ya? Lalu dia panggil dan dia berikan, ini 500.000 setiap bulan kamu akan terima selama 3 tahun. Terus-menerus aku bantu. Lalu dia melihat bahwasanya ada seorang yang curhat keluarga, sakit, ya ibunya sakit, anaknya sakit, kepayahan, suaminya tidak bisa punya pekerjaan yang baik. Dia tanya, apa yang bisa saya lakukan? Lalu ibu ini coba menulis, oh dia butuh beras, juga butuh keuangan karena anaknya ini mau kuliah juga, dia bantu 1 juta. Enggak apa-apa, masih cukup, saya masih bisa. Lalu dia telepon juga saudaranya yang kekurangan, saudara. Piye kabarmu? Wah, kabarku koyo ngene iki ya, wis keadaanku seperti ini. Lalu apa yang dia pikirkan? Apa yang masih bisa aku bagi? Aku sih ono cukup dana. Wis kowe tak bantu ya saat ini ya, kondisimu kayak gitu. Enggak apa-apa, terima kasih banyak. Saudara, dia kerjakan ini selagi dia mengatakan bahwasanya lagi aku masih punya kesempatan, masih ada dana. Umurku itu tinggal berapa lagi, tapi aku mengucap syukur bahwasanya Tuhan berikan kepadaku kesempatan. Terima kasih Tuhan. Mungkin aku tidak bisa ngerujuk sana pelayanan sana sini, bahkan di depan mimbar tidak bisa. Tetapi aku masih bisa melakukan apa yang aku bisa lakukan. Saudara, kalau kesempatan itu hilang, kita bisa menyaksikan bahwasannya seseorang yang kehilangan kesempatan karena dia tiba-tiba menyadari bahwa, loh kok ujuk-ujuk aku wis tuwa ya. Wah wis ra iso pelayanan nah. Padahal dhisik janjiku pengen pelayanan, membantu berbuat baik di gereja. Tetapi ternyata loh kok aku sibuk ya padet ya. Terlalu padet sehingga ndak bisa. Waduh, kapan leku iso? Dulu janjiku. Kehilangan kesempatan, kehilangan waktu. Jane aku pengen bantu sih kayak lu kok ujuk-ujuk meninggal orangnya. Urung sempat ngei, urung sempat bantu, belum sempat mendampingi, belum sempat menolong kok sudah meninggal. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan selagi masih ada kesempatan bantu kepada semua orang, khususnya kepada kawan-kawan seiman. Semua orang berarti ada banyak suku, ada banyak antar golongan, ada banyak agama, bantu semua orang. Bantu, jangan pandang bulu selagi masih bisa. Ada seorang teman, aku mau pergi. Kemana kamu pergi? Aku mau pergi ke Papua. Aduh saudara, jauh kamu itu sudah jadi pegawai yang enak, sekarang kok malah mau pergi ke pulau sana. Ya ke Papua, enggak apa-apa, saya bisa, saya mau melakukan itu. Membantu mereka, anak-anak yang pengen maju, aku ingin membantu mereka dan aku mau hadir di sana. Wis ndak ana WR apa-apa, aku wis ndak ada hubungan ndak apa-apa, tapi saya masih hidup, saya masih ada. Dia bantu. Ndak kenal siapa yang dia bantu, tetapi dia mau, saudara. Terutama kepada kawan-kawan seiman, saudara. Kawan-kawan seiman kita bisa melihat bahwa ada banyak janda-janda yang harus diperhatikan, yatim piatu yang harus diperhatikan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, misionaris, penginjil yang berusaha melakukan perbuatan baik. Mereka butuh dukungan, mereka butuh sokongan, mereka butuh banyak hal, saudara. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada upah yang disediakan bagi semua orang yang dengan tulus melakukan perbuatan baik. Kalau di dunia ini dia bisa mendapatkan upah kalau orang itu sungguh-sungguh bahwasannya kamu akan sehat kembali. Ketika seseorang mau melakukan perbuatan baik dengan menebarkan pengampunan, aku mau mengampuni, dia disehatkan. Loh aneh saudara. Ketika kamu mau berbagi, kamu menjadi sehat. Loh kok ya aneh. Ada imbasnya dan sebagainya. Ada seorang ini cerita bahwa aku setiap kali mau pergi ke luar negeri, kok enggak bisa. Selalu tercancel. Lalu ada orang yang mengingatkan bahwasanya kalau kamu mau, kamu berbagilah dengan seseorang yang dekat dengan kamu tanpa harus diketahui banyak orang. Lalu dia lakukan, aku mau berbagi. Dia berbagi 10 juta, ini buat kamu ya.
terimalah. Wis kanggo apa iki kok akeh men ngene apa? Enggak apa-apa, aku mau berbagi. Begitu dia berbagi saudara, lancar semuanya. Dia mengatakan, kok bisa? Ada upah yang disediakan oleh Tuhan di dunia ini. Pekerjaan bisa lancar, usaha bisa maju. Ada upah. Kenaikan pangkat, ada upah, saudara. Banyak teman-teman baik, upahnya di dunia ini. Tapi Pak, kok enggak terima upah sama sekali? Ada upah yang lain, yaitu di surga. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus itu dicari banyak orang. Orang ingin merasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bisa membaca, jika kita tidak menjadi lemah. Orang berbuat baik lalu dia meng-cancel dirinya, mokong dan sebagainya. Dia menjadi lemah karena apa? Loro hatiku moh. Sakit jiwaku moh. Lalu dia berbuat berbalik daripada kebenaran firman Tuhan. Dia mencoba untuk aku punya kepandaian, aku punya tenaga, aku punya dana, aku punya apa-apa. Ben kanggo awakku dhewe. Aku tidak mau berbagi, tidak mau berbuat baik. Kalau kita menjadi lemah, tidak pernah ada upah. Semua akan menjadi sia-sia, saudara. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak akan terima upah dari Tuhan. Kalau kita berubah menjadi jahat, berubah berpikiran negatif, berubah menjadi pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merenungkan bahwasanya kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hidup menjadi berkat bagi sesama, yang tidak jemu-jemu berbuat baik, kita bisa memilih, saudara. Aku mau melakukannya menjadi pribadi yang baik, yang menjadi berkat, atau tidak menjadi berkat. Saudara, saya ingin menutup dengan kisah demikian. Ada seorang wanita, dia melihat ada seekor ular, dia menggelepar-gelepar karena terbakar. Lalu dia berpikir, tak tulungi. Lalu wanita ini mendekat dan dipegangnya ular itu dan dia angkat dari api. Tetapi begitu dia angkat di api, dipatuknya, digigitnya dia jedet. Waduh, lorune poling, lalu dia kipatnya lagi dan ular itu jatuh lagi ke api. Dia sakit sekali. Tetapi wanita ini kemudian dia melihat sekeliling. Lalu dia melihat ada tongkat atau tiang dari logam. Lalu dia ambil. Dia datangi lagi ular itu. Lalu dia cutik. Lalu dia angkat. Ular itu selamat. Tidak mati. Dia menyelamatkan ular itu, saudara. Orang lain yang melihat. Lalu mendekati dia dan berkata, kamu tadi kan sudah digigit ular. Mengapa kamu menolong ular itu bahkan menyelamatkannya? Saudara, dia mengatakan bahwa sifat ular itu menggigit. Iya. Tetapi sifatku sebagai orang percaya adalah menolong. Aku tidak pernah berhenti menolong hanya karena digigit ular. Yang memang punya sifat demikian, aku tolong dia. Saudara, pesan moralnya jangan kehilangan hati baik hanya karena orang salah menilai. Tapi belajar untuk ambil tindakan pencegahan. Menjadi bijak saat kebaikan dinilai salah. Walau dunia tidak melihat, Tuhan melihat dan membalas. Tuhan berbuat baik. Rasul Paulus berbuat baik, kita pun sebagai umat Tuhan mari tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, berdoa. Doa tanggapan firman.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tidak jemu berbuat baik. Terima kasih untuk belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menanggapi firman Tuhan, kita akan pujikan, Tuhan inilah hidupku. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Tuhan inilah hidupku. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Biarlah kita boleh pulang sampai di rumah dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari, dan Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, serta Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi saudara sekalian.